Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan materi tentang peran ideologi Pancasila sila kelima dan pengaruh keuangan inklusif terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia melalui kredit usaha rakyat. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najmi Putri Syahla dengan NPM 223404126 dan rekan-rekan saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang berkembang. Adapun permasalahan yang berkembang, yang pertama adalah permasalahan aktual. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merilis data pendudukan semester 2 tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 90,54% atau 26,16 juta berstatus hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini pemerintah sedang gencar mengentaskan kemiskinan dengan membuat berbagai program. Namun, langkah pemerintah tentunya tidak bisa sendirian, sebab membutuhkan dukungan peran berbagai pihak termasuk masyarakat. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan faktual. Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak, yaitu 26,16 juta orang miskin. 9,54% menurun sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan kondisi pada September 2021, yaitu sebesar 9,71%. Jika dilihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak, berada di wilayah pedesaan dengan persentase sebesar 12,29% dibandingkan dengan wilayah perkotaan dengan persentase 7,50%. Terlebih jika dilihat sebarannya per pulau. Jawa memiliki 13,85 juta orang penduduk miskin pada Maret 2022. Jumlah ini setara 52,96% dari total warga miskin nasional. Dan ada faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Yang pertama, terdapat faktor internal yang terdiri dari yaitu pendidikan yang terlampau rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua yaitu terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan secara faktual, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Kemudian selanjutnya merajalelanya korupsi karena kurang pengimplementasian Pancasila sila kelima. Banyaknya anggota-anggota pemerintahan maupun anggota Dewan Perwakilan yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga dana yang seharusnya mensejahterakan masyarakat dipakai untuk keperluan pribadi. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya penegakan hukum kepada pengedar narkoba. Narkoba merupakan satu zat adiktif yang bisa menghancurkan generasi penerus dan mensenjangkan kehidupan masyarakat. Masyarakat pecandu akan melakukan apa saja untuk bisa merasakan kembali zat adiktif tersebut. Kemudian selanjutnya kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Kemudian yang keenam, keterbatasan modal.
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Kemudian yang terakhir yaitu pemerintah lebih mementingkan jumlah lulusan daripada kualitas lulusan. Pemerintah hanya mementingkan kuantitas lulusan, sedangkan pendidikan moral dan kualitas individunya sendiri berkualitas buruk. Sekitar 46,7% pengangguran didominasi oleh pelajar SMA, karena jumlah lulusan SMA terlalu banyak dan kurang berkualitas. Faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah keengganan bekerja dan berusaha. Kebanyakan pengangguran dan kemiskinan disebabkan oleh tidak maunya bekerja karena malas dan tidak mempunyai semangat hidup. Yang kedua adalah kebodohan. Akibat dari tidak meratanya pendidikan, maka akan terjadi kebodohan yang masif. Yang ketiga adalah motivasi rendah. Banyak masyarakat miskin yang memiliki motivasi rendah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka hanyalah pasrah akan nasib seakan-akan kemiskinan merupakan takdir dari Sang Pencipta. Yang keempat adalah tidak memiliki rencana jangka panjang. Mereka tidak memiliki pemikiran rentan jangka panjang. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka tetap hidup untuk esok hari dan seterusnya. Yang kelima adalah budaya kemiskinan. Mereka beranggapan bahwa kemiskinan yang ia miliki merupakan turunan dari nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak berupaya untuk memperbaiki ekonomi mereka dan beranggapan itu merupakan sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kemiskinan bisa terjadi karena pemerintah tidak mengamalkan nilai Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan kesejahteraan dan distribusi kekayaan lebih disebabkan karena akses yang sangat terbatas pada kelompok masyarakat rentan. Perputaran uang hanya terjadi di orang kaya saja. Hal tersebut tentulah bertentangan dengan Pancasila sila kelima. Terima kasih. Pengaruh keuangan inklusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui kredit usaha rakyat. Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. SNKI dapat mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menjamin akses layanan keuangan formal dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dewasa Indonesia. Dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi, maka pemerintah mendorong terciptanya para wirausahawan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut adalah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. KUR yang merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi diberikan kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha, dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Seluruh program keuangan inklusif di Indonesia yang salah satunya adalah KUR merupakan salah satu pemerintah dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan formal kepada penduduk dewasa di Indonesia. Melalui program-program tersebut diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun serta pertumbuhan ekonomi akan semakin merata. Sehingga sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dan terlaksana. Kesimpulannya, kemiskinan merupakan salah satu isu permasalahan ekonomi di Indonesia yang sampai saat ini masih sulit untuk diatasi. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Kemiskinan dapat terjadi akibat kurangnya pengimplementasian Pancasila sila kelima oleh sebagian pejabat di jajaran pemerintahan di mana mereka lebih memperkaya diri mereka sendiri dengan korupsi atau memilih belanja, liburan, dan investasi di luar negeri. Maka dari itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemerataan ekonomi, maka pemerintahan mendorong terciptanya para wirausahawan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut adalah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR
yang dapat didapatkan dari bank. Melalui program tersebut, diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun, serta pertumbuhan ekonomi akan semakin merata. Sehingga sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat tercapai dan terlaksanakan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.